Halo, apa kabar? Saat ini Anda menyaksikan Berita Makassar bersama saya Rusdi Maulana. Kami akan menghadirkan sejumlah informasi menarik untuk Anda dan berikut 3 berita utamanya. Diduga akibat korsleting listrik, gudang penyimpanan kabel telepon dan listrik di Kota Makassar ludes terbakar. Polisi bubarkan tawuran 2 kelompok warga di Kota Makassar yang dipicu dendam lama. Para pemuda Kabupaten Pindrang menggelar lomba balap perahu nelayan di lokasi wisata Pantai Ujung Tape. Ya, kita ke informasi pertama hari ini. Diduga akibat korsleting listrik, gudang penyimpanan kabel telepon dan listrik di Kota Makassar ludes terbakar. Meski tidak ada korban jiwa, kerugian materi diprediksi ratusan juta rupiah. Api cepat membesar hingga menghanguskan gudang penyimpanan kabel telepon dan listrik di Kompleks Haji Kala, Jalan Masjid Baitur Rahman, Kota Makassar pada Minggu malam. Sejumlah warga pun panik keluar rumah. 6 mobil pemadam dikerahkan untuk memadamkan si jago merah. Selain rumah berbahan balok kayu ini, sebuah minibus juga terbakar. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik saat gudang dalam keadaan kosong. Isak tangis karyawan gudang tidak terhindarkan, apalagi banyak berkas penting ikut terbakar. Yang terbakar ini tempat tinggal kah atau kantor atau apa, Pak? Jadi sepertinya gudang. Gudang, Pak, ya? Iya, kalau malam yang punya rumah itu tinggalkan. Oh, iya. Tadi sempat ada percikan arus listrik, itu kenapa bisa, Pak? Jadi diperkirakan ini konslet. Jadi tadi aliran listrik masih nyala. Masih jalan? Iya, sementara kita kira masih nyala. Artinya tempat ini saat terbakar dalam keadaan kosong, Pak? Kosong. Ada korban jiwa, Pak? Tidak ada. Kesulitan tadi memadamkan apa, Pak? Tidak ada kendala, aman. Berapa lama baru bisa dikuasai ini api, Pak? Jadi sekitar 40 menit. Ada berapa armada dilibatkan? Jadi dari Posko Timur 3 unit, kemudian dari Mako 2 unit bantuan. Sejauh ini ada 5. Sejauh ini ada korban jiwa, Pak? Tidak ada korban, Pak. Hingga saat ini apa yang dilakukan petugas, Pak, di dalam? Jadi sementara pendinginan, sementara pendinginan. Pendinginan, Pak, ya? Ya. Berarti ada berapa ya atap yang terbakar? Satu atap. Satu atap, Pak? Kemudian Satu mobil. Walaupun tidak ada korban jiwa dalam kebakaran, kerugian materi diprediksi ratusan juta rupiah. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Ya, kita beralih ke informasi kriminal. Terjerat utang, penjual bakso gerobak keliling di Makassar terpaksa menjadi maling. Pelaku mencuri dompet yang disimpan dalam bagasi motor. Ikram, penjual bakso keliling, berhasil diciduk polisi setelah kepergok mencuri dompet berisi uang 3 juta rupiah. Korban menyimpan dompet dalam bagasi motor yang diparkir di pinggir jalan Batuaraya, Kota Makassar. 2 hari berselang, polisi menangkap pelaku melalui rekaman CCTV di lokasi pencurian. Ikram terpaksa jadi maling karena terlilit utang. Pelaku yang kami amankan ini adalah seorang yang bernama Ika, profesinya adalah penjual bakso. Jadi lelaki ini mencuri uang di bawah sadel motornya korban pada saat melakukan aktivitas menjual bakso. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal pencurian dengan ancaman 5 tahun penjara. Zainuddin melaporkan dari Kota Makassar. Ya, polisi menangkap 9 tersangka kasus satpam yang tewas tertimpa pagar saat unjuk rasa mahasiswa di depan kantor Kejaksaan Negeri Palopo. Sedangkan 2 tersangka lainnya masuk daftar pencarian orang. Penyidik Polres Palopo menaikkan status kasus tewasnya Satpam Kejaksaan Negeri Palopo yang tertimpa pagar saat unjuk rasa mahasiswa di depan kantor Kejaksaan Negeri Palopo menjadi penyidikan. Polisi telah menahan sekaligus menetapkan 9 mahasiswa sebagai tersangka, sedangkan 2 mahasiswa lain yang menjadi tersangka masuk daftar pencarian orang atau DPO. Tahap penyidikan kita sudah melakukan upaya paksa berupa penangkapan dan penahanan serta melakukan penyitaan terhadap sejumlah barang bukti.
Adapun yang kita sudah tetapkan menjadi tersangka ada 9 orang. Dalam kasus ini, polisi telah menyita barang bukti Pertalite, 2 mikrofon, sound system, ban bekas, dan mobil pickup yang digunakan mahasiswa saat unjuk rasa. Wahyudi Baso melaporkan dari kota Palopo. Polisi hingga kini masih memburu geng motor yang menyerang warga di depan warung kopi Kabupaten Takalar. 1 orang terluka dan sejumlah barang bukti telah disita. Dengan busur dan anak panah, kawanan geng motor menyerang 5 pemuda yang nongkrong di depan warung kopi Kabupaten Takalar pada Kamis malam 21 Juli 2022. Akibat penyerangan yang terekam CCTV ini, 1 pemuda terkena 2 busur panah yang tertancap pada paha kiri dan lengan kiri. Korban dibawa ke puskesmas terdekat oleh rekannya yang selamat menggunakan motor. Polisi hingga kini masih memburu para pelaku sekaligus menyelidiki motif penyerangan. Sejumlah barang bukti telah disita termasuk anak panah dan rekaman CCTV. Kita ada CCTV di sini, jadi kita lihat ke CCTV. Di sini semua dilihat, bilang ada segerombolan laki-laki, tidak ditahu arahnya dari mana, tiba-tiba datang, serang orang yang duduk di sini. Dan ditahu juga itu anak-anak yang nongkrong di sini, orang dari mana, karena belum dilihat belum ditahu bilang orang mana. Pada malam itu bersama dengan teman-temannya lagi nongkrong di Orkop Bersaudara sekitar pukul 23.00 WITA. Beberapa pengendara motor kurang lebih 10 motor langsung mau menyerang dengan menggunakan busur sehingga korban pada saat itu luka akibat dari pembusuran dari pelaku dan mengenai lengan kanan, kemudian paha kiri serta luka lecet pada bagian pahanya akibat dari sambaran busur tersebut. Dan di lokasi tersebut ada beberapa kita temukan anak panah kurang lebih 13. Dari penyelidikan sementara, antara korban dan pelaku tidak saling kenal. Zainuddin melaporkan dari Kabupaten Takalar. Ya, kita simak informasi lain. Diduga dipicu dendam lama, 2 kelompok warga di Kota Makassar saling serang menggunakan anak panah dan batu. Polisi yang cepat tiba di lokasi membubarkan seluruh warga yang terlibat tawuran. 2 kelompok warga saling serang dengan batu dan anak panah di Jalan Abu Bakar Lambogo, Kota Makassar pada Minggu sore. Tawuran kali kedua ini diduga dipicu dendam lama yang kembali berkobar. Polisi yang cepat tiba di lokasi berhasil membubarkan seluruh warga yang bertikai. Namun polisi gagal menangkap para pelaku tawuran yang melarikan diri. Tidak ada korban jiwa ataupun korban luka dalam tawuran. Polisi tetap berjaga di lokasi guna mengantisipasi tawuran susulan. Penikam Polrestabes Makassar mendatangi TKP keributan antar kelompok di Jalan Abu Bakar Lambogo. Kemudian kami pada saat di TKP kami amankan lokasi, menghimbau warga untuk kembali ke rumah masing-masing untuk tidak terprovokasi dan menyerahkan sepenuhnya ke pihak kepolisian. Saat ini situasi dapat kami kendalikan. Kedua kubu sudah kami berikan himbauan untuk kembali ke rumah masing-masing. Sebelumnya pada Minggu 24 Juli 2022 dini hari, 2 kelompok warga di lokasi itu juga terlibat tawuran menggunakan batu dan anak panah selama 2 jam. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar.